Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel MSD Manusia Merdeka Said Didu. Bang Said Didu, ini Anies Baswedan sudah jadi baca pres pertama yang mendapatkan tiket ya, 20% dari presidensial threshold, bahkan melampaui karena udah 3 partai ya. Nah, tapi kemudian orang bertanya-tanya sebenarnya, karena kok namanya koalisi perubahan gitu ya. Perubahan Ya, apa yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan? Jangan hanya sementara aja berhenti pada slogan perubahan-perubahan, tapi sebenarnya ya tidak ada yang berubah karena ini merupakan menerus dari rezim yang lama juga gitu. eh, saya pertama kita ucapkan selamat pada Mas Anies Baswedan, eh, yang saya nilai salah satu orang yang paling sabar di Indonesia atau di dunia, dengan dimaki kiri kanan tetap tidak membalas apapun. Kedua, selamat kepada koalisi perubahan yang juga sepertinya eh, bisa menahan godaan. Bisa menahan godaan, dan sutradara yang sering kita lihat Pak Sudirman Said, Atau selamat selamat dari godaan. selamat dari godaan. Ya, selamat dari godaan. Ya karena Nah, bukan hanya godaan bang, godaan dan tekanan loh itu jadi dua hal. ya, Ya. Jadi selamat selamat ya. dari godaan dan ancaman. Ya, ya, oke. Ancaman. eh, saya ingin katakan bahwa eh, syarat untuk melakukan perubahan adalah bahwa dia, pengusaha rezim baru, harus terbebas dari variabel-variabel penentu rezim sebelumnya. Itu syarat. Jadi istilah saya, perubahan hanya bisa dilakukan kalau terjadi penggantian rezim, bukan hanya pengganti presiden. Kalau hanya ganti presiden, itu tidak akan mungkin terjadi perubahan. Jadi saya berharap koalisi perubahan dengan Pak Anies itu betul-betul muncul sebagai sosok baru dan kelompok baru yang terbebas dari oligarki kekuasaan yang sedang mencengkram saat ini. Oke. Itu maksudnya orang ini harus orang baru semua atau orang tetap banyaklah orang lama tapi harus dengan paradigma yang baru gitu. Saya katakan tidak, saya menyatakan mungkin persyaratannya adalah bukan lagi kepintaran saja, tapi harus kepintaran, integritas, kompetensi. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting dalam timnya. Nah, jangan mencari lagi, jangan sama sekali diisi dengan orang penikmat jabatan dan penikmat kekuasaan. Karena itu biasanya orang-orang yang gampang tergoda. Nah, itulah kenapa saya ingin menyatakan Pak Anies Baswedan, kita lihat apakah dia berhasil lepas. Saya ulangi lagi tadi ya, bahwa agenda perubahan hanya bisa dilakukan apabila variabel-variabel penentu atau variabel-variabel yang di sekitar kekuasaan itu bukan lanjutan dari rezim. Bukan lanjutan dari rezim. Lanjutan rezim sebelumnya bisa saja bahwa nyatakan Nasdem kan partai sebelumnya, tapi kan kita lihat siapa tahu dia sudah berubah, kita tahu gitu kan. Nah, kriteria-kriteria itu yang kita harus Nah butuhkan, itu ya, sehingga untuk penting kita tanyakan karena toh bagian ini juga bagian dari rezim lama sebenarnya gitu. ya, saya bagian rezim lama kalau masih memakai, eh, tapi di rezim lama apakah dia menjadi penentu apa tidak, kita nggak tahu juga, ya kan. Nah, tapi saya pikir bargainingnya dia seperti itu. Dan saya sih melihat Mas Anies pernah membuktikan bahwa dia bisa terbebas dari rezim lama. Ingat waktu jadi gubernur DKI, dia, keputusan pertama yang dilakukan adalah mencabut izin reklamasi, yang kita tahu persis itu adalah cengkeraman rezim lama. Yang kedua, membubarkan Alexis, yang kita tahu bahwa banyak sekali penikmat di penikmat fisik dan penikmat non fisik. Itu juga dia lakukan. Nah, dengan berbagai hal yang dia lakukan, dan saya sih berharap bahwa partai-partai perubahan ini, partai-partai di koalisi perubahan ini menjadikan Anies seperti halnya pada saat menjadi gubernur DKI. Dia menjadi manusia merdeka sebagai presiden nantinya untuk menyelamatkan bangsa ini. Itu yang pertama. Jadi yang pertama saya katakan, perubahan hanya bisa dilakukan apabila terjadi penggantian rezim, bukan penggantian presiden yang terbebas dari apa namanya
oligarki yang mencengkram selama ini. Yang kedua, perubahan. Ini kan belum tahu kita perubahan apa yang dilakukan. Nah, perubahan kita tahu, reformasi juga melakukan perubahan, tapi perubahan yang mengarah kepada hasilnya kita tahu tidak tidak memperbaiki. Jadi saya ingin mengusulkan kepada timnya Pak Anies Baswedan bahwa yang dimaksud itu adalah perubahan perbaikan, perubahan untuk perbaikan. Itu baru bisa kita setiap perubahan adalah untuk perbaikan. Jadi ubah baik, mengubah untuk membaik. Nah, izinkan saya mahasiswa menurut saya ada 10 perubahan mendasar yang perlu dilakukan ke depan oleh bangsa ini untuk menyelesaikan 10 permasalahan yang ditinggalkan oleh rezim ini. Jadi 10 perubahan. Nah, ini kebetulan kalau Nabi Musa dulu menghadapi Firaun itu turun 10 firman Allah, Ten Commandment ya. Nah, ini angkanya pas saja. Satu adalah pertama itu adalah mengembalikan kedaulatan rakyat yang selama ini dirampas tanda kutip oleh parpol dan oligarki. Itu harus dilakukan. Mengembalikan kedaulatan rakyat. Yang kedua, menegakkan hukum berbasis keadilan dan kebenaran. Bukan berbasis pada kekuasaan dan uang. Itu perubahan yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan pengawasan dan untuk menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena ini semakin merebak. Saatnya membuat aturan mungkin bahwa bukan hanya 2 kali tidak boleh menjabat suatu bupati atau gubernur, tapi keluarga lingkaran pertama itu tidak boleh. Kan sekarang ini kan setelah bapaknya menjabat 2 kali, kemudian istrinya menjabat lagi berikutnya, kemudian berikutnya istri keduanya, kemudian baru anaknya. Kan itu banyak yang terjadi. Itu menurut saya ini harus dihentikan. Dan ada rencana dari kakaknya kemudian ke adiknya. Nah, nah, yang kedua, yang ketiga adalah yang ini yang kita contoh lah tahu. Pak Harto yang dia katakan nepotisme di ujungnya itu butuh 30 tahun loh baru berani memunculkan anaknya ke politik. 30 tahun setelah berkuasa. Sekarang itu hanya 3 tahun sudah munculkan anak dan mantu untuk masuk kekuasaan. Jadi menurut saya ini perubahan yang ketiga, yaitu adalah betul-betul membuat aturan agar tidak terjadi KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Tidak menyatakan, ini kan harus selalu menyatakan, ini demokrasi. Betul, tapi demokrasi itu harus diatur. Nggak bisa nggak diatur. Kalau nggak, itu oligarki. Dan kita lihat tahu lah. Setiap anak pejabat mencalonkan diri, langsung para oligarki datang menyembah, tanda kutip, untuk membantu mereka. Yang keempat adalah, saya katakan, tempatkan orang-orang yang berintegritas, berkompetensi, dan punya prestasi, yang istilah Pak Anies itu rekam jejak yang jelas. Dalam setiap posisi. Jadi penempatan orang tepat. Yang itu perubahan. Jadi jangan karena dia tim sukses dia karena relawan, maka membuang kompetensi. Jadi tetap adalah kompetensi integritas sebagai utama, bahwa kebetulan dia tim sukses atau relawan, ya tidak dilarang, tapi persyaratan utama yaitu kompetensi, integritas tidak boleh dijual. Jadi menempatkan orang baik, orang yang baik di tempat yang baik. Yang kelima adalah menata ulang pengelolaan fiskal untuk mengurangi utang. Karena ini berat sekali. Utang ini sangat berat. Nah, kita harus merubah arah dari semangat berbelanja lebih, tapi berbasis pada utang, selama semangat untuk tanda kutip menyogok rakyat dari utang. Itu harus dihilangkan. Itu menyogok rakyat dari utang itu pahamlah orang, itu harus dihentikan. Kemudian yang keenam adalah membangun kembali persatuan berbasis Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pelihara buzzer itu adalah kegiatan menurut saya yang sangat tidak dibolehkan ke depan. Kemudian
mengistimewakan kelompok tertentu datang ke istana, tidak ada. Betul-betul berbasis pada Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus menata kembali persatuan. Itu perubahan yang dibutuhkan. Yang perubahan keenam. Yang ketujuh adalah meningkatkan keadilan dalam penguasaan sumber daya ekonomi bangsa. Ini sangat penting karena ketimpangan sangat terjadi karena banyak sekali konglomerat yang berubah menjadi oligarki yang menguasai sumber daya ekonomi, termasuk sumber daya ekonomi yang dikuasai asing. Itu harus ditata ulang. Itu perubahan yang ketujuh. Perubahan ke-8 menata ulang sistem dan fungsi serta peran kelembagaan pemerintah dan negara. Ini penting sekali karena sekarang, Mas Hersu, ke lembaga negara itu seakan-akan sudah lembaga pemerintah juga. KPK itu harusnya lembaga negara, tidak boleh presiden ikutan. MK itu harusnya lembaga negara, BPK itu lembaga negara, TNI itu lembaga negara. Nah, sekarang menjadi lembaga pemerintah semua. Coba bayangkan lembaga riset yang dibangun 90 tahun dijadikan lembaga pemerintah. Bahkan menurut saya semparpol, gitu kan. Nah, ini penataan lembaga pemerintahan dan negara harus dilakukan. Itu agenda yang ke-9. Memposisikan lembaga negara tidak dominan. Mohon maaf ada lembaga negara itu sangat dominan, bisa menguasai semuanya dan sangat arogan anggota-anggotanya dalam segala hal. Pelanggaran semua dilakukan. Nah, itu harus ditata ulang. Harus ditata ulang supaya mereka ada yang mengawasi. Ini tidak ada lagi yang mengawasi. Nah, itu yang ke-8. Ke-9 adalah penataan ulang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ini penting. Tidak lagi diinikan bahwa berbasis pada keinginan politik pejabat. Saya membangun ibu kota, tahu-tahu langsung membangun ibu kota. Saya membangun kereta api cepat, mau tahu membangun kereta api cepat. Saya membangun ini, itu adalah tidak boleh. Jadi ini harus data ulang sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang sangat standar adalah harus dimulai dengan perencanaan teknis teknokratis, perencanaan birokratis, baru perencanaan politis. Ini harus ditata ulang. Kita tidak bisa lagi hanya keinginan kepala desa, keinginan bupati, keinginan camat, keinginan gubernur, keinginan pribadi mereka yang masuk menjadi program pemerintah. Itu nggak boleh. Itu harus ditata ulang sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang ke-10 adalah penataan ulang fungsi dan peran badan usaha milik negara. Ini harus diulang lagi karena BUMN sekarang itu seakan-akan cabang kekuasaan yang digunakan untuk melanggengkan kekuasaan, termasuk orang yang menjabat dalamnya. Itu saya pikir 10 agenda yang saya ingin titipkan, agenda perubahan yang harusnya dilakukan oleh rezim yang baru, apalagi rezim apabila Anies Baswedan bisa memenangkan pemilihan presiden akan. Itu Mas. Pertanyaan saya, apakah 10 program tadi itu mungkin diwujudkan? Saya 32 tahun dalam birokrasi. Ini itu penting ya. Itu kenapa saya tanyakan dengan culture semacam itu, bisakah itu dilakukan? Saya nyatakan bisa. Saya nyatakan bisa. Dan udah itu 32 tahun pernah dilakukan dan itu jalan dengan baik. Dengan baik. Bahwa godaan ada, tapi memang saya katakan persyaratannya adalah menempatkan orang-orang yang hanya takut pada Allah untuk melaksanakan. Dan bukan pemilik jabatan. Itu saja. Ya. Kalau sama hukumannya masih bisa masih diotak-atik ya. Kalau sama Allah udah nggak bisa tawar-tawar ya. Ya, itu benar. Nah, tapi langkah yang perlu dilakukan dulu adalah yang paling utama adalah menempatkan orang-orang bersih dan betul-betul berbasis keadilan di penegak hukum. Sehingga penegak hukum tidak menggunakan hukum untuk menghukum yang dibenci dan tidak menghukum yang disukai. Oke. Baik, terima kasih Bang Said Didu, lengkap nih 10 komandemennya. Ya, oke. Mudah-mudahan ini nanti kalau memang betul berhasil dipilih dan itu bisa diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.